الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: من يحفر بئر رومة فله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah pada umumnya, dan khususnya buat diri khatib pribadi. Marilah kita semua berupaya dan berusaha untuk senantiasa menjaga iman Islam kita ini dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan takwa inilah bekal terbaik kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini dunia sedang digemparkan dengan kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah kepada saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina, khususnya di Gaza, yang mereka setiap hari merasakan penderitaan yang luar biasa. Terupdate saat ini diinformasikan sebanyak 8.000 lebih yang wafat dengan serangan rudal Zionis Israel. Kemudian hampir 13.000 lebih yang luka-luka. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat dengan kisahnya
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yahfir bi'ra rumatan falahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur raumah, maka baginya surga. Saat mendengar kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan lalu berdiri, dan Sayyidina Utsman mengatakan, "Aku akan membeli sumur raumah tersebut." Lalu Sayyidina Utsman bin Affan mencari sumur yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah perkampungan di dekat Masjid Qiblatain, kaum muslimin saat itu sedang mengambil air dari sumur raumah. Dan sayangnya air ini adalah sumur itu dimiliki oleh Yahudi. Yahudi memiliki sumur, dan kaum muslimin saat itu diwajibkan untuk membeli setiap mengambil air di dalam sumur tersebut. Maka Sayyidina Utsman dengan kedermawanannya dan perjuangannya terhadap Islam, beliau teringat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yahfir bi'ra rumatan falahul jannah." Siapa saja yang membeli sumur raumah, maka baginya surga. Dicarilah pemilik sumur tersebut. Sayyidina Utsman bertemu pemilik sumur dan akan membeli sumur tersebut. Tadinya Yahudi ini tidak mau menjual sumur, dikarenakan penghasilan Yahudi ini ada di sumur tersebut. Ketika Sayyidina Utsman menawarkan akan membeli sumur tersebut berapapun harganya, Yahudi menjual dengan harga yang begitu mahal. Dalam riwayat 12.000 dirham dijualnya oleh Yahudi. Maka Sayyidina Utsman tidak pikir panjang, beliau membeli sumur tersebut. Tetapi Yahudi lagi-lagi berulah. Yahudi mengatakan, "Sumur ini aku jual, tetapi setengah saja." Sayyidina Utsman mengatakan, "Apa yang kau maksud setengah? Sehari sumur ini milikku, dan sehari lagi milik engkau." Dan lagi-lagi Sayyidina Utsman tidak pikir panjang. Beliau membeli sumur tersebut. Dan kemudian sumur ini dibeli oleh Sayyidina Utsman. Sehari milik beliau dan sehari lagi milik Yahudi. Di saat milik Sayyidina Utsman memanggil kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, sumur ini telah menjadi milikku, tetapi sumur ini hanya sehari milikku, dan esok menjadi milik orang Yahudi lagi. Lusa menjadi milikku lagi. Silahkan kalian ambil air ini sebanyak-banyaknya, dan gunakan air ini sebanyak-banyaknya. Sisakan untuk hari esok. Kalian tidak perlu membeli dariku, dan juga tidak perlu mengambil air dari Yahudi di saat memiliki sumur tersebut." Dengan gembira kaum muslimin mendoakan Sayyidina Utsman bin Affan, keberkahan diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kaum muslimin mendoakan beliau. Di akhir kisah ini, seorang Yahudi ini pada akhirnya bangkrut dan bingung, penghasilan tidak ada. Di saat itulah Yahudi menjual sumur tersebut, dan dijuallah sumur ini, sumur yang kedua, dengan harga 8.000 dinar. Total Sayyidina Utsman mengeluarkan hartanya 20.000 dinar untuk 20.000 dirham untuk membeli sumur tersebut. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
pelajaran buat kita. Kisah Sayyidina Utsman yang memberikan kemudahan dan menyelamatkan kaum muslimin dari kezaliman orang-orang Yahudi, laknatullah alaihi. Dan kisah yang kedua, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disiksa, diuji dan dizolimi oleh raja yang zolim saat itu, Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar kobaran api yang besar. Di tengah-tengah Nabi Ibrahim, api yang begitu besar membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu ada seekor burung pipit yang hatinya tergerak, yang ingin menyelamatkan, ingin membantu kekasih Allah. Burung pipit ini mengambil air dari paruhnya, kemudian meneteskan dari paruh kecilnya, meneteskan air setetes demi setetes dengan niat membantu kekasih Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari kejahatan Raja Namrud. Dan di saat itulah ada seekor cicak yang menertawakan tingkah laku sikapnya burung pipit tersebut. Kemudian menjulurkan lidahnya cicak dengan meniup-niup air, meniup-niup api tersebut dengan niat api ini semakin besar. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrah daripada kisah-kisah tersebut, kemanakah kita berpihak? Kemanakah kaum muslimin berpihak? Jangan sampai saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan di negeri Palestina tidak kita bantu. Bahkan ada saat ini orang-orang yang menyakiti, yang sungguh menyakiti hati kaum muslimin di negeri Palestina, yang mereka mengatakan orang-orang Hamas mereka bukan berjuang untuk Islam. Mereka mengatakan orang-orang Hamas itu adalah teroris. Ini tuduhannya sangat kejam. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tidak mampu membantu dengan mengeluarkan harta benda kita atau dengan tenaga kita, minimal kita bantu dengan doa, atau minimal kita tidak menyakiti hati mereka, orang-orang yang terzolimi, terjajah di negeri Palestina. Mulut ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikan ayat di dalam surat As-Saff ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kalau kita berdiam diri, tidak membantu saudara-saudara kita di Palestina, saudara muslim kita di Gaza, ini nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di negeri akhirat kelak. Apa yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Berjuang dengan harta dan jiwa kita, bukan hanya berkuar-kuar membela Palestina, kasihan dengan rakyat Palestina, tetapi tidak ada usaha yang dilakukannya.
Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita lakukan saat ini adalah menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina. Dan kita tidak pernah takut menyuarakan tentang penjajahan, kezaliman yang dilakukan Zionis Yahudi laknatullah. Yang kedua, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Anak-anak di Palestina meninggal dunia. Ibu-ibu di Palestina wafat. Hancur gedung-gedung sekolah. Hancur rumah-rumah mereka. Setiap hari anak-anak mereka berlumuran darah. Tetapi kita bagaimana di Indonesia? Setiap hari anak-anak kita berlumuran dosa. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimal kita berdoa kepada Allah agar mereka diselamatkan, agar semua yang menjadi orang-orang yang wafat di Palestina diterima sebagai syuhada. Dan yang ketiga, jangan kita menyakiti hati mereka. Jangan sampai ada orang-orang yang bersuara tentang Palestina, orang-orang yang berjuang untuk menyelamatkan dan mempertahankan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, Al-Quds. Mereka dibilang dicap sebagai teroris. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita tidak tinggal diam terhadap kemungkaran, kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar mereka mendapatkan ketenangan, agar yang meninggal dunia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في أهل غزة في فلسطين يا رب يا رب يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضل يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.